dia lain. Ki aku wis mulai rekam. Oke, rekai nganggo masker sih. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Pur syuting di ruang guru, jadi agak berisik. Banyak orang. Anak-anak, ini pertemuan ke-10. Pertemuan 10 masih di bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Nah, silakan kalian ikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Dan pesan Pak Pur kali ini, berusahalah semaksimal mungkin untuk setiap kali pembelajaran Bapak Ibu memberikan tugas supaya kalian segera atau bergegas untuk mengerjakan tugas itu sehingga tidak berlarut-larut dan menumpuk sehingga tugas kalian menjadi banyak, akhirnya tidak terkerjakan. Ikuti pembelajaran kali ini dengan baik anak-anak. Selamat belajar, semoga sukses. Seperti yang Pak Pur sampaikan tadi, kita sampai di bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Anak-anak, untuk kali ini kita di pertemuan ke-10 masuk dalam KD 34 dan 44. Untuk kalian bisa literasi di buku siswa kalian di halaman 160. Setiap pertemuan anak-anak, Pak Pur selalu menyampaikan kepada kalian semua untuk memperhatikan dan melaksanakan untuk rajin cuci tangan sesering-sering mungkin, pakai masker jika keluar rumah anak-anak dengan baik dan benar, dan selalu untuk menjaga jarak. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan baik, kalian diharapkan untuk dapat yang pertama menentukan bentuk umum persamaan garis dengan benar. Yang kedua, menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien M dengan benar. Yang ketiga, menentukan persamaan garis yang melalui dua titik koordinat dengan benar. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari, sudah Pak Pur sampaikan di awal tadi. Ini adalah uraiannya untuk KD 34 seperti itu ya. Menganalisis fungsi linier dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan 44 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Kita lanjutkan. Kita masuk di tujuan pertama kita untuk pembelajaran kali ini, yaitu menentukan bentuk umum dari suatu persamaan garis dengan benar. Anak-anak, simak yang berikut ini. Anak-anak, di layar ada tabel 44, yaitu tabel bentuk persamaan garis lurus. Pak Pur akan memperlihatkan persamaan umum suatu persamaan garis lurus pada tabel itu. Kalian perhatikan, itu ada persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Pada tabel 44 terlihat, itu persamaan pertama yang Pak Pur kenalkan pada kalian. Setelah kalian literasi tabel, di akhir tabel itu ada bentuk umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lain, bisa kalian simak lagi. Itu ya. Jadi Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Terlihat. Oke. Kita lanjut. Di tabel yang ada di layar terlihat ada kemiringan, ada titik yang dilalui,
ada bentuk persamaan garis lurus, juga ada bentuk lain dari persamaan garis lurus. Kita mulai lihat kemiringannya atau gradiennya, lambangnya M. Kita lihat gradiennya 3. Nah, ya, jadi Y sama dengan dari gradien 3, maka kita peroleh persamaan garis Y sama dengan 3X ditambah 6 seperti pada tampilan. Ini adalah bentuk dari persamaan garis yang tadi, yaitu Y sama dengan MX tambah C, ya. Kemudian dari kemiringan 3 itu juga diperoleh untuk bentuk yang lain, yaitu Y kurangi 3 sama dengan 3 kali X ditambah 1. Ini untuk bentuk yang kedua, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Tiga pada titik yang dilalui, yaitu negatif 1,3. 3 diletakkan di persamaan seperti ini pada tampilan, ya, negatif 3. Kemudian negatif 1 pada persamaan diletakkan seperti ini, positif 1. Karena rumusnya negatif X1, karena X1 nya negatif, maka ini menjadi positif, gitu ya. Sedangkan 3 pada titik yang dilalui, di sini memang diletakkan di Y1, maka menjadi negatif 3. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Tujuan kedua pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien M dengan benar. Anak-anak, di layar ada tabel seperti tadi. Kali ini Pak Pur akan memberikan contoh bagaimana menyelesaikan masalah jika ada suatu garis yang melalui negatif 1,3 dan mempunyai gradien 3. Maka tentukan persamaan garis tersebut. Dengan rumus tadi, Y sama dengan MX ditambah C, karena gradiennya sudah diketahui 3, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 3X ditambah C. Kemudian garis melalui negatif 1,3, sehingga Y-nya kita ganti dengan 3 dan X-nya kita ganti dengan negatif 1. Maka tampilannya menjadi 3 sama dengan 3 kali negatif 1 ditambah C, seperti ini, ya. Kemudian kalau 3 dikalikan negatif 1, maka kalimatnya menjadi 3 sama dengan negatif 3 tambah C. Kalau negatif 3 kita nolkan, ya, ditambah 3 di kiri dan kanan, maka C nilainya akan sama dengan 6. Jadi persamaan garis tersebut yang diperoleh yaitu Y sama dengan 3X ditambah 6. Sama dengan tampilan tabel pada tabel. Y sama dengan 3X tambah 6. Sedangkan untuk cara yang lain, yaitu menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu Y kurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Gradiennya sudah kita ketahui 3, maka tinggal dimasukkan mengganti M sehingga jadi bentuknya seperti ini. Kemudian melalui negatif 1,3. Ini negatif 1 nanti mengganti X1 dan 3 mengganti Y1, sehingga menjadi Y1 nya diganti 3,
X1 nya diganti negatif 1, maka menjadi tambah atau plus. Kalau dikalikan dengan sifat distributif jadi seperti ini tampilannya ya. Kemudian negatif 3 kita nolkan, tambah 3 ditambah 3 di kiri kanan, maka Y sama dengan 3X ditambah 6. Jadi persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 3X ditambah 6. Sama ya. Kedua cara ini sama, menghasilkan persamaan garis yang sama. Demikian juga di tabel tampilannya juga Y sama dengan 3X ditambah 6. Anak-anak, kita sampai di bagian ketiga dari pembelajaran kita, yaitu tujuan ketiga, menentukan persamaan garis yang melalui dua titik koordinat dengan benar. Bapak akan tampilkan grafik untuk memudahkan membangun pemahaman kalian mengenai persamaan garis yang melalui dua titik. Kalian perhatikan gambar 4.12 bahwa ada garis yang berwarna biru ini ya. Yang berwarna biru pada bidang kartesius ini melewati dua titik, yaitu negatif 2,5 dan 1,2. Sebetulnya ada banyak titik pada garis ini, tapi kita ngambil dua titik ini untuk dimunculkan sebagai titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sedangkan di sebelahnya gambar 4.11 juga ada sebuah garis yang berwarna biru di sini. Dua titik yang dilalui yaitu A dan B, masing-masing untuk A 2,1 dan B-nya 4,5. Anak-anak, demikian gambaran untuk membangun pemahaman kalian mengenai sebuah garis yang melalui atau melewati dua titik. Kita lanjutkan. Di layar ada tabel 45 mengenai bentuk lain dari persamaan garis lurus. Terlihat di tabel ada titik A dan titik B, karena kita lagi belajar mengenai persamaan garis kali ini yang melalui atau melewati dua titik ya, sehingga di sini dimunculkan titik A dan titik B. Ada kemiringannya, kemudian ada persamaan garis lurusnya, ini persamaannya, dan ada bentuk lain dari persamaan garis lurus. Kita mulai untuk nomor 1. Nomor 1 itu ada garisnya ini Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 ini melalui 1,2 dan 3,2. Kalau kita perhatikan itu ordinatnya sama, yaitu 2. Kalau ordinatnya sama, berarti garis Y sama dengan 2 ini itu mendatar. Anak-anak ya. Garisnya mendatar sejajar dengan sumbu X. Dengan demikian, garis Y sama dengan 2 ini diinformasikan pada tabel ini kemiringannya 0. Jadi untuk kalian ingat ya, kalau sebuah garis itu mendatar sejajar dengan sumbu X, maka nilai kemiringan atau gradien atau M-nya itu nilainya 0 seperti ini. Itu untuk persamaan Y sama dengan 2. Nah, ciri lain kalau Y sama dengan 2 berarti yang dilalui Y-nya ya 2 semua. Ya. 1,2, 3,2, 4,2, begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 ini melalui negatif 1,3 dan negatif 1, negatif 1. Ini untuk persamaan garis X sama dengan negatif 1. Kalau kita perhatikan nilai X-nya ini sama, yaitu negatif 1. Itu artinya kalau nilai X-nya sama di kedua titik, berarti garis tersebut vertikal. Kalau garisnya vertikal berarti pada bidang kartesius garis tersebut sejajar dengan sumbu Y. Garis sejajar sumbu Y diinformasikan pada tabel ini kemiringan
gradien atau M-nya tidak terdefinisi. Diingat ya, untuk garis dengan vertikal sejajar sumbu Y atau tegak, itu kemiringannya, gradiennya atau M-nya nilainya tidak terdefinisi, nilainya tidak ada. Untuk persamaannya yaitu X sama dengan negatif 1. Ciri yang lain untuk persamaan garis lurus X sama dengan negatif 1, maka kalian perhatikan di kedua titik X-nya selalu negatif 1. Negatif 1,3, negatif 1, negatif 1, negatif 1,0, begitu seterusnya. Jadi X-nya negatif 1 terus. Sedangkan yang ketiga, anak-anak, ini ada sebuah garis. Garisnya Y sama dengan X ditambah 2 ya. Dia melalui dua titik, yaitu 1,3 dan 4,6. Nah ini di pertemuan sebelumnya pada pembahasan gradien kita sudah belajar kalau bentuk Y sama dengan X ditambah 2, ini artinya koefisien X-nya 1. Sehingga di sini diinformasikan kemiringan gradien atau M-nya nilainya 1 seperti ini. Dan garis Y sama dengan X ditambah 2 ini memotong atau ya memotong ya. Garis Y sama dengan X tambah 2 ini memotong sumbu Y di 0,2 karena C-nya 2 ya. Kemarin sudah di sebelumnya tadi. Di sebelumnya tadi sudah disampaikan. Y sama dengan X tambah 2 itu artinya gradiennya 1. Kemudian garis itu memotong sumbu Y di 0,2. Ini bentuk lain dari persamaan garis Y sama dengan X tambah 2 ya anak-anak ya. Dari mana ini? Dari persamaan, dari rumus ya, persamaan garis lurus yang melalui dua titik yang nanti akan kita bahas. Kita lanjutkan. Anak-anak, kali ini Pak Pur akan menyampaikan pada kalian bagaimana caranya memperoleh suatu rumus bentuk umum yang akan kita pakai nanti untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Kita mulai. Pada tampilan persamaan garis yang akan kita pelajari sebelumnya tadi, yaitu Y sama dengan MX tambah C, dan Y kurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Seperti tadi sudah Pak Pur sampaikan, kali ini Pak Pur akan menyampaikan pada kalian semuanya bagaimana memperoleh suatu rumusan bentuk umum untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Kita mulai ya. Y ini kita bagi dengan X1 ya. Yang kiri juga kita bagi dengan sama. Gitu ya. Nah, ini bisa kita coret. Coret ya, nilainya 1 ya, sama ya, hingga kita peroleh ini kita peroleh persamaan ya. Seperti kita ketahui bahwa M itu kemarin adalah
Y 2 kurangi Y1 per X2. Ini pertemuan sebelumnya ya, pertemuan ke-9 ya. Nah, sudah Pak Pur sampaikan bahwa M atau gradien itu Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Sehingga M-nya kita ganti. M-nya kita ganti itu. Ya, Y2 per X2 Nah ini anak-anak adalah rumus ya. Ini adalah rumus untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Disimak ya, kalau perlu dicatat. Anak-anak, berikut Pak Pur berikan contoh penyelesaian soal untuk persamaan garis yang melalui dua titik. Perhatikan tabelnya. Titik A dan B diketahui 1,3 dan 4,6. Kemiringannya diketahui 1. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan X tambah 2. Dan bentuk lain persamaan garis lurusnya ini. Nah, soalnya adalah bagaimana kita menentukan persamaan garis yang ada jika diketahui garis tersebut melalui titik A dan B seperti ini. Kita nanti akan menggunakan rumus yang baru saja kita peroleh tadi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita mulai ya. Kita pakai rumusnya. Y kurangi Y1 per sama dengan gradiennya ya, Y2 kurangi Y1 ini. Rumus ini dipakai untuk menentukan persamaan garis jika diketahui garis tersebut melalui dua titik. Ini ya rumusnya ya. Nah ini sebagai X1 Y1 nya. Ya, dan ini sebagai X2 Y2 nya. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dari Y kurangi Y1. Y1 nya berapa? 3 ya. Nah, ganti 3 Y1 nya karena diinformasikan di tabel Y1 nya 3. X tetap kurangi X1 1 sama dengan Y2 nya berapa? Y2 nya 6. Y2 nya 6 kurangi Y1 3.
bagi X2 4 kurangi X1 1. Jadi diperoleh Y kurangi 3 per X kurangi 1 sama dengan 3 per 3. 3 per 3 nilainya 1 ya. Nah, sehingga Y per sama dengan 1. Nah, ini kalau kita kalikan silang, Y min 3 dibagi X kurangi 1 sama dengan 1, maka artinya Y min 3 sama dengan X min 1 ya. Sama dengan X min 1. Nah, min 3 nya kita nolkan ya, supaya Y nya di kiri sendirian. Diapakan? Tambah ya, ditambah 3 ya, sama dengan X kurangi 1 ditambah 3 juga. Jadi di kiri dan kanan perlakuannya sama. Tambah 3 di kiri, tambah 3 di kanan. Maka yang kiri tinggal Y saja. Karena negatif 3 ditambah 3 0. Ini yang kanan X ditambah negatif 1 tambah 3 2. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, ternyata sama dengan ini. Ya, sama ya. Dengan demikian bahwa persoalan mengenai menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik itu dapat salah satunya diselesaikan dengan rumus yang kita peroleh tadi. Ya, rumus yang kita peroleh tadi yaitu Y kurangi 1 per X dikurangi X1 kita sama dengankan dengan gradiennya, di mana gradien itu Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kalian perhatikan kembali aljabarnya, hitung-hitungannya ya. Di sini pakai perkalian silang ini, atau pemahaman bahwa pembagian bernilai 1, maka yang dibagi maupun yang membagi nilainya sama, sehingga Y kurangi 3 sama dengan X dikurangi 1. Masing-masing kita tambah 3 supaya negatif 3 nya 0 ya, sehingga tinggal Y sama dengan X ditambah 2, sama dengan persamaan garis di tabel. Anak-anak, sampai di bagian akhir dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pertemuan ke-10. Mari bersama-sama kita membuat kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini. Kita sudah belajar mengenai persamaan garis lurus pada pertemuan ke-10 ini. Nah, kesimpulan kita yang pertama, Y sama dengan MX ditambah C adalah persamaan garis dengan gradien M, gradiennya M, dan memotong sumbu koordinat Y di titik 0, C. Tadi sudah kita singgung ya di pembelajaran kita kali ini. Jadi Pak Pur ulang lagi, untuk persamaan Y sama dengan MX tambah C, maka garis itu mempunyai gradien M, gradiennya M yang merupakan koefisien dari X ya. Dan C ini menunjukkan titik potong garis terhadap sumbu Y-nya, yaitu di 0, C. Kita ke kesimpulan kedua.
Untuk persamaan Y kurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1, maka itu dipakai untuk persamaan garis dengan gradiennya M dan melalui titik X1 Y1. Jadi gradiennya diketahui M dan dia melewati satu titik yang dalam hal ini dimisalkan X1 maupun Y1. Jadi rumusnya Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Bisa dicatat ya anak-anak ya, sambil mencatat, karena videonya agak papur lambat kan, supaya kalian bisa mencatat. Pertemuan kesimpulan yang ketiga, kalian lihat ini hasil rumus kita tadi. Y kurangi Y1 per X kurangi X1 sama dengan ini gradiennya Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2. Jadi kapan rumus ini dipakai? Jika kalian mendapati permasalahan persamaan garis lurus yang garis itu melalui dua titik, maka rumus ini bisa kalian pakai. Sepertinya kita akhiri pertemuan ke-10 ini anak-anak. Matur nuwun, terima kasih. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Ini Pak Pur syuting di ruang guru, jadi suaranya agak campur baur. Ada suaranya Pak Pur, ada suaranya Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan tetap bisa manfaat, bisa jelas suaranya dari Pak Pur, supaya kalian bisa mengambil pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini. Sekali lagi di akhir pertemuan Pak Pur ingatkan untuk kalian mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru semuanya. Setiap pertemuan kalian kerjakan, Jangan sampai menumpuk tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang tentunya nanti akan menjadi beban pada kalian semuanya. Akhirnya Pak Pur tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.